Berarti Allah sudah tahu bahwa si fulan neraka, si fulan surga, si fulan neraka, si fulan itu tahu. Allah itu tahu. Allah tahu. Kenapa? Karena Allah tidak menunggu waktu untuk kemudian berakhirnya masa kehidupan manusia. Kita inilah yang kemudian menunggu. Makanya semakin ke atas semakin ke atas. Nabi Muhammad SAW pada saat Isra Mi'raj itu perhitungan waktunya itu berbeda. Contoh misalnya pada saat kita ke Jakarta menggunakan laut, di laut dengan pada saat kita naik pesawat, sama enggak waktunya? Tentu enggak sama. Nah, inilah yang perlu dipahami. Tapi orangnya pergi. Oh, ada masih ada. Halo, aduh, Bentar. sorry. Tadi lowbat baterai. Ya dicas dulu, Cas. Jangan sampai putus, Saul. Lanjut. Oke bang, lanjut. Iya, jadi Allah itu tidak terikat oleh waktu, karena waktu itu adalah makhluk, sementara Allah bukan makhluk. Jadi kalau berbicara mengenai siapa yang duluan, tidak ada yang mendahului Allah. Allah lah yang menciptakan waktu itu. Cek. Nah, Saul. Ya. Oke. Ada lagi Bro Paul? Ya Bro Paul, Saul. Awas mental. Kayaknya ada yang sering nelpon dia. Iya, digangguin Bang Andi biasa. Iya digangguin terus dia. Heeh. Dimatiin aja, Saul. Kalau ada telepon langsung matiin aja. Oke. Ada lagi Bro yang meragukan? Kayaknya tidak ada sih. Tapi ya gue apresiasi lu loh, lu terbuka cakrawala berpikir ngapain sih menuhankan Tuhan yang mati gitu ya. Itu kan itu udah awal tadi ya. Iya. Itu lu dapat ilmu itu dari lu belajar sendiri atau dari hasil diskusi lintas agama atau bagaimana? Enggak, waktu aku masih SMK kelas 1. Diskusi sama temen lu apa gimana? Enggak juga, cuma kepikiran aja. Oh, itu namanya lu doktrin lu itu udah dibabat habis doktrin itu. Gitu. Terus juga kan banyak tuh. Kan Alkitab kan gimana ya? Revisi. Ah, Oh, oke. Ya kan terjemahannya doang yang revisi, cuman ya kadang aja sih. maksudnya gini. Ulangan yang dulu kan sebelumnya kan belum ada kata babi hutan di situ. Apa? Sebelumnya kan cuma babi aja. Oh, Yohanes 13:13 ya. Ini ulangan. Ulangan berapa? Ulangan berapa tuh yang mengharamkan Babi. 11:7. 11:7. dulu kan belum ada kata hutan di situ ya kan? Cuma Ya udah. sekarang kan udah ada. Oke, kita tanya Bang Juma aja deh. Kok bisa berubah sih itu Bang Juma? Ada yang haram, ada yang ya, yang masalah haram halal ya itu ya Ul ya. Iya, Oke, itu. benar. Itu Bang Juma masalah halal haram. Soal makanan termasuk babi. Ya, itu untuk menguji manusia. Sama seperti yang tadi yang saya jelaskan. Kenapa harus nikah? Kenapa nggak boleh kemudian melakukan persetubuhan tanpa nikah? Karena nikah itu adalah sesuatu, kawin itu adalah sesuatu yang nikmat. Kenapa kemudian manusia itu tidak bebas saja? Ayo siapa aja yang kamu suka silakan. Kenapa? Karena kita manusia itu diuji oleh Allah, dikasih aturan main. Babi itu enak, makanan yang enak, dagingnya enak menurut orang yang menikmati daging itu.
Ya kan? Sebelum syariat itu datang, orang-orang sudah makan babi, dan salah satunya makan yang paling nikmat, binatang yang enak itu katanya babi. Maka Allah kemudian mengatur itu, mengharamkan itu. Barang siapa yang taat, maka dia muslim. Taat kepada pelarangan itu dia muslim. Barang siapa yang ingkar, tidak mau tunduk kepada aturan itu, dia kafir. Kufur, menutup diri terhadap perintah Tuhan. Seperti itu. Jadi ketika ada pelarangan makan babi, itu Allah sedang ingin menguji manusia. Apakah dia ini taat untuk mengikuti perintahku, atau dia lebih mengutamakan kepuasan perutnya. Ini ujian pada kita. Seperti itu. Kenapa semua yang enak-enak gitu ya? Itulah Iya. Ul. Ada lagi Ul yang Bang Neplos, ada tambahan Bang Neplos. Mungkin ada yang dikembangkan nih anak supaya bisa masuk Bang Neplos. Sebenarnya kalau dari cara Saul bertanya itu sudah apa ya? Dia sudah punya jawaban. Sebenarnya sudah punya jawaban. Cuman mungkin dia belum berani untuk mengambil keputusan, nggak tahu saya dasarnya apa ya. Tapi yang harus Saul ketahui bahwa banyak orang-orang jauh sebelum kita, yang mungkin setelah kita, setiap orang pasti akan mengambil keputusan, kan begitu. Dan keputusan itu memang harus diambil, terlepas apapun itu bentuk keputusannya. Dan setiap keputusan itu pasti akan ada konsekuensi. Sekarang kita di dunia itu kita kan sedang berjudi, kan begitu ya. Catat itu, kita sedang berjudi, dan di dalam perjudian itu hanya punya dua kemungkinan. Kalah menjadi pemenang, menang, atau kalah menjadi pecundang, kan begitu ya. Perjudian itu akan dikatakan terlambat dan gagal kalau kita sudah selesai hidup di dunia. Kan itu dulu yang menjadi persoalan. Nah, celakanya adalah kita menjadi orang yang kalah dalam perjudian ini. Nah, sekarang sudah jelas bahwa meja judi sudah disediakan, dadu sudah diputar, begitu. Lalu kita hanya punya dua pilihan, bermain atau tidak sama sekali. Mustahil kita tidak bermain, pasti harus bermain. Nah, dalam permainan ini kita harus menjadi orang yang cerdas, kan. Nah, dalam kecerdasan itu yang dibutuhkan adalah akal satu-satunya untuk menyelamatkan kita. Akal, kan gitu ya. Jadi kalau orang yang menolak untuk menggunakan akalnya, maka sudah dipastikan kalah dalam perjudian ini. Sudah pasti kalah. Sudah pasti kalah. Satu-satunya hal yang bisa kita gunakan hari ini adalah akal. Begitu, pikiran, kecerdasan, itulah fungsi manusia. Jadi kalau saya pribadi menganggap bahwa ya ini tinggal kembali ke Saul saja ya, di agama baik Rafiddin tidak ada paksaan. Tapi terlepas daripada itu, catat bukan hanya Saul yang pernah menghadapi situasi ini, tapi banyak lagi manusia di dunia mulai dari masa lalu sampai masa depan yang akan berlaku sama kayak begitu, Saul. Ya, sebenarnya saya bertanya ini saya sudah tahu jawabannya, cuma Masya Allah. Terusin Nul. Cuman perbandingan aja ya Ul ya. iya. Nah, menurut ilmu yang kau miliki atau pengetahuan yang kau miliki dengan jawaban-jawaban Bang Juma, Bang Neplos, Ustadz Alif tadi, menurut kamu identik, serobit, atau masih ada yang mengganjal? Bro Saul, silakan. Sama sih. Jadi gini, saudara Saul, kunci surga itu hanya Islam. Semua nabi datang ke atas muka bumi ini, kuncinya Islam mereka itu. Imannya pasti Islam. Apa itu? Jalan keselamatan, damai sejahtera. Nabi Adam alaihissalam ketika dia tunduk, dia muslim. Tunduk kepada perintah Tuhan, dia muslim. Ketika dia ingkar kepada perintah Tuhan, dia kufur, kafir. Abraham alaihissalam ketika dia tunduk kepada aturan Allah yang datang kepadanya, maka dia muslim. Ketika dia ingkar, dia kufur, kafir. Nabi Musa juga demikian. Jadi hanya ada dua, muslim atau kafir. Yang tunduk kepada perintah Tuhan disebut muslim, yang ingkar terhadap perintah Tuhan disebut kafir. Tiket untuk masuk ke dalam surga harus muslim, gak bisa kafir, gak bisa. Jadi kalau mau masuk surga muslim dia.
Apa kunci yang harus kemudian dilafalkan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari kalau ingin masuk ke dalam surga? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pada masa Abraham alaihissalam, anak-anaknya harus mengakui bahwasanya ayahku adalah bapak seluruh nabi. Pada masa Nabi Ishak, kaumnya harus mengakui dia adalah nabi dan Allah adalah pencipta dan pengutus Nabi Ishak. Pada saat Nabi Musa, kaumnya harus mengakui Nabi Musa adalah utusan Allah dan Allah adalah satu-satunya Tuhan. Pada masa Yesus harus berlaku demikian. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengakui Engkau sebagai dan mengakui Yesus sebagai utusanmu. La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Pada masa baginda Rasul Muhammad SAW, kuncinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di luar daripada itu siap-siap ke neraka. Gak ada jalan lain. Gak ada jalan lain. Surga itu ibarat helm. Kepala ini satu paket. Helm tidak bisa dipasang di tumit. Helm tidak bisa dipasang di lutut. Helm tidak bisa dipasang di bokong. Helm di kepala. Jadi kalau untuk memakai helm harus punya kepala. Untuk masuk ke dalam surga harus memiliki iman. Iman apa? Islam. Allahu Akbar. Anda menolak itu berarti Anda menolak surga. Coba, bagaimana apa yang diterangkan dalam Al-Quranul Karim? Saya bacakan kepada saudara. Ini pembuktian akurat. Nanti saya minta perbandingan kepada iman saudara terkait dengan kaidah-kaidah aturan main dalam ibadah di dalam agama saudara. Al-Quran menarasikan dengan jelas begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang mukmin. Siapa mereka? Orang Islam. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu mereka yang khusyuk di dalam salat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang memelihara kemaluannya dari berzina. Siapa mereka ini? Siapa orang beruntung ini? Mereka adalah orang-orang Islam. Apa gunanya mereka itu salat, puasa, zakat dan seterusnya tidak berzina? Apa gunanya? Allah mengatakan ulaika humul warisun. Mereka orang-orang Islam ini yang salat yang seterusnya adalah pewaris. Pewaris apa? Pewaris surga. Alladzina yarisunal firdaus. Surga firdaus yang mereka warisi. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Nah sekarang Islam sudah gamblang sekali diajarkan dalam kitab sucinya. Salat, zakat, tidak melakukan satu yang tidak berguna, meninggalkan sesuatu yang bersifat perzinahan. Apa kata Allah? Mereka itulah yang mewarisi surga firdaus. Sekarang saya tanya, yang menyembah Yesus apa jaminannya? Di mana tertulis menyembah Yesus jaminannya surga? Ibadah hari Minggu jaminannya surga, di mana tertulis? Makan babi jaminannya tertulis di mana? Tidak sunat jaminannya di mana? Menjadi Kristen jaminannya di mana? Enggak ada. Enggak ada. Kenapa kemudian Anda zalim terhadap diri Anda ketika kebenaran itu datang? Kenapa zalim? Sudah ada janji dari Allah. Kenapa zalim? Zalim sudah tahu kebenaran ditolak. Zalim sudah tahu itu kefasikan dilakukan. Karena hanya ada satu kunci. Kata Yesus di dalam Matius 19, jika engkau ingin masuk surga, lakukanlah segala perintah Allah. Perintah apa itu ya Allah? Ya Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormati kedua orang tuamu dan seterusnya. Ini adalah perintah-perintah yang ada dalam kitabnya orang Yahudi, syariat Yahudi, dan itu juga merupakan syariat Islam dalam Al-Quranul Karim. Berarti menurut Yesus, kalau mau selamat Islam, bukan yang lain. Makanya Yesus hanya disibukkan mengajarkan agar Bani Israel pengikutnya menjadi Muslim. Mereka semua diajari untuk menjadi seorang Muslim. Tidak ada satupun pengajaran Yesus kepada muridnya Bani Israel untuk menjadi Kristen. Shalom alaihim, Islam atas kalian semua. Kurang apa lagi? Jadi satu-satunya kunci untuk masuk ke dalam surga adalah iman. Di Kristen tidak ada iman. Nanti di kitab terjemahan Indonesia, Kristen baru ada kata iman. Iman itu hanya ada di Islam. Kunci masuk surga iman. Iman yang benar menjadi Muslim.
Tidak menjadi kufur, tidak menjadi musyrik, tidak menjadi munafik dan seterusnya. Tapi dia harus menjadi seorang muslim, orang yang berserah diri kepada ketaatan perintah dari Allah. Hanya itu solusinya, Bung. Ya, saya rasa itu dari saya, karena saya juga ada jadwal. Ini kok Ada jadwal banyak dalam yang waktu bilang gue dekat. settingan sih. Ya gimana? Ini kok banyak yang bilang aku settingan sih. Ya nggak apa-apa, peduli, hati-hati. jangan peduli dengan mereka, jangan peduli dengan mereka, jangan peduli. Kalau saudara saya ini sudah yakin Islam itu adalah agama benar, Islam itu adalah agama hak, itu bukan sesuatu yang bullshit, bukan angan-angan. Coba tengok umat Islam itu, Bung. Tengok umat Islam itu. Indonesia ini tidak akan merdeka kalau tidak ada umat Islam. Kenapa? Di Islam itu diajarkan jihad. Apa jihad itu? Berjuang mempertahankan kebenaran. Itu di Islam. Itu di Islam. Indonesia merdeka karena jihad, dan jihad hanya ada di dalam Islam. Apa jihad? Memperjuangkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu jihad. Hanya ada di Islam. Andai saja tidak ada Islam, gimana caranya kita bisa merdeka? Tidak ada yang memperjuangkan amar ma'ruf. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Lalu lihat, setelah merdeka, bagaimana rakyat Indonesia yang mayoritas Islam? Coba Anda lihat. Ada mereka ugal-ugalan, ada mereka kemudian melakukan intimidasi kepada minoritas. Kalau bukan hanya isu dan fitnah, itu tidak akan ada. Dan lihat bagaimana mereka konsen beribadah tanpa mengganggu orang lain. Lihat kitab sucinya. Lihat kitab sucinya. Datangnya belakangan. Tetapi mereka umat Islam tidak kemudian plagiat mengambil istilah-istilah kitabnya orang yang lebih dulu ada. Lihat Islam. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak niru-niru kitab Taurat. Tidak mengambil kitab Taurat, nempelkan ke kitabnya. Bandingkan dengan agama saudara. Nah, coba lihat. Umat Islam ketika ada dikumandangkan perintah untuk bersujud kepada Allah. Di dalam Yesaya 66 nomor 23, sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, manusia semuanya akan datang sujud beribadah menyembah kepadaku. Siapa yang mempraktekkan itu? Umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang dilakukan umat Islam? Semua pekerjaan berhenti. Mereka berbondong-bondong kemudian menuju kepada tempat ibadah. Ada mereka mengganggu? Tidak. Siapa mereka? Ada presiden, ada gubernur, ada menteri, ada pejabat, ada pengusaha, ada orang kaya, ada konglomerat, dan seterusnya. Ada tukang batu, ada cleaning service, ada satpam, ada driver. Semua masuk ke dalam masjid. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Rata di hadapan Allah. Coba bayangkan di tempat ibadah yang lain. Yang banyak duit duduk paling depan, yang jabatannya tinggi duduk paling depan, yang robek-robek sepatunya, celananya, pojokan paling belakang dekat pintu. Di masjid ada kayak gitu? Tidak ada. Kamu mau presiden, mau gubernur, saya kuli bangunan, lebih duluan datang menyambut panggilan azan, saya lebih dulu duduk di depan, ente di belakang. Meskipun jabatanmu presiden, di hadapan Tuhanku you hanya sampah. Oke? Tidak ada itu di hadapan. Itulah umat Islam, Bung. Itulah umat Islam. Coba lihat, jalan raya dibangun dari hasil pajak, lapangan sepak bola dari pajak, bandara dari pajak. Apa yang menjadi fasilitas umum itu dari pajak. Pajak siapa? Rakyat. Rakyat siapa? Rakyat Indonesia. Agamanya apa? Mayoritas Islam. Mayoritas Islam yang membayar pajak. Umat Islam tidak beda-bedakan, pajaknya hanya untuk mayoritas Islam. Karena di sini mayoritas Islam, maka jalan rayanya yang diperbaiki cuma di sini. Kenapa? Karena kami bayar pajaknya banyak. Maka basis-basis non-Islam masih jalan pakai kerikil. Jalannya belum dibeton. Kenapa? Pajaknya kecil. Umat Islam pajaknya besar dong. Maka yang dibangun ya gedung-gedung mewah di kota-kota yang didiami umat Islam aja, karena mereka mayoritas bayar pajak. Tapi apakah ada pernah dengarkan itu? Tidak ada. Uang zakat, uang haji dipakai semua tanpa pandang bulu apa agamanya di negara kita ini. Semua dari Islam dipakai. Uang zakatnya, uang infaknya, dan seterusnya, semua untuk negara. Tidak milih, tidak pandang bulu. Oh ini suku ini jangan dikasih, ini Kristen jangan dikasih, ini Hindu jangan dikasih. Pokoknya kami tidak mau.
yang daerah ini yang mayoritas non muslim, jangan kasih jalan raya, kasih aja jalanan tapi ya kerikil-kerikil aja lah. Tidak ada seperti itu, Bung. Gak ada. Itulah indahnya Islam. Itulah indahnya Islam. Dan kita belum pernah merasakan Islam minoritas di negara ini dan agama lain yang mayoritas. Kami bisa membayangkan kalau kami minoritas, apa mungkin anak-anak kami masih bisa berjalan dengan aman ke masjid untuk beribadah. Sedangkan kita mayoritas aja, kita terkadang disudutkan dan ditikam dari belakang. Apalagi kalau kami minoritas. Kami saja mayoritas dulu, negara ini dijajah kok. Apalagi kalau kami tinggal minoritas saja, tinggal di lumat sedikit aja, habis kami. Tapi di Islam sudah berapa puluh tahun, hampir 100 tahun Indonesia merdeka, ada gitu mayoritas melakukan kesewenang-wenangan terhadap saudara-saudaranya minoritas? Tidak. Kenapa? Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Belum pernah di Islam itu mengumpulkan orang jalanan tanpa peduli apa agamanya, dimasukkan ke dalam sebuah gedung, lalu kemudian dinasihati tentang Al-Quran, habis itu mereka disyahadatkan. Padahal agamanya ada yang Kristen, ada yang Hindu. Belum ada di Islam itu, nggak ada yang kayak gitu. Atau belum ada di Islam mengumpulkan orang gila di jalan raya, diobati secara gratis. Begitu mereka sudah bisa bicara sedikit dan mengenal kebenaran, mereka semuanya dibaptis tanpa pandang bulu apa agamanya, siapa dia, dari keluarga mana, semua dibaptis. Di Islam tidak ada kayak gitu, Bung. Nggak ada. Nggak ada. Padahal kami mayoritas, kami bisa melakukan itu, tapi kami tidak melakukan. Kenapa? Agama kami melarang la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Saya kira begitu dari saya, saudaraku Saul. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silakan. Saya masih ada waktu kurang lebih 5 menit karena saya ditunggu juga di koma sebelah. 5 menit, silakan. Ya, Silakan Saul. mungkin itu aja sih dari saya. Oke, gimana? Mau ikuti saya bersyahadat atau masih tetap ingin kafir? Gas. Oke, baik. Oh, gas. Masya Allah. Allahu Akbar. Ikuti saya dan diaminkan oleh teman-teman dan disaksikan oleh 1.800 manusia di sini di Komal Zulkifli Mabas, tanpa paksaan, tanpa settingan. Nanti KTP-nya mohon dikirim ke Dinda Neplos atau Bang Handi, ada ketua kita di sini, segera untuk dibuatkan sertifikat mu'alaf, insyaallah. Terkait dengan sunatnya atau apapun yang Anda butuhkan, langsung bicara ke Bang Handi atau Dinda Neplos, insya Allah kita akan fasilitasi. Api akan pasang badan, apakah itu Anda mau disunat, apakah Anda itu ingin diamankan Ya, dari saya keluarga. sudah sunat sih. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi gimana kita bisa bersyahadat? Bisa Bang Saul? Boleh? Bang Saul gimana? Udah mantap belum? Silakan. Bang Bang, Saul, gimana, tapi Bang? kalau ragu jangan. Kalau ragu Iya. jangan. Kalau ragu jangan, Jangan. tidak boleh. Tidak ada paksaan. Iya. Gimana saudara Saul? Kami sudah berusaha mengupayakan, kami melepaskan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di hadapan Allah kelak Anda ditanyai, Nabi Isa juga ditanyai, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, apakah engkau wahai Nabi Isa yang mengajarkan Saul ini menyembah dirimu selain daripada aku? Kata Isa, subhanakallah, maha suci engkau ya Allah, aku tidak mungkin, aku tiada mengajarkan kepada dia apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Mungkin Iya. ditanya dulu kali ya Bang Juma gini. Bang Saul, kamu percaya nggak Nabi Yesus Masya itu utusan Allah? Iya, Saul. percaya Bang. Kamu percaya nggak bahwa hanya ada satu pencipta alam semesta, tidak ada Tuhan tandingan? Iya Bang. Ya tinggal ikrar ya Banyuma ya. Iya. Gimana? Boleh syahadat? Ikuti saya boleh? Saudara Saul, Saul ini udah bisa sholat, udah bisa ajan, tinggal ikrar saja gitu.
Itu aja sih. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa sih. Tidak ada pemaksaan. Tapi kamu langkahnya udah bagus. Tidak percaya lagi Yesus Tuhan, Yesus bertuhan, ya apalagi gitu loh. Tapi betul kata Bang Jumat, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Tinggal Gimana, ada yang saudara? menentukan. Ya, gimana saudara? Saya tanya sekali lagi, apakah saudara saya ingin menjadi seorang muslim, menjadi pengikut Yesus yang setia, atau tetap menjadi kafir, menjadi pengikut Paulus yang setia? Silakan Anda jawab. Mau bersyahadat atau masih menunggu waktu? Saul, silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gimana saudara Saul? Mau bisa ikut? Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar, Masya Allah. Gimana bisa dituntun? Mau dituntun? Udah bisa. Coba kau yang syahadat sendiri Nah, deh, coba kita syahadat dengerin. sendiri, coba. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, Tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Dan Nabi aku Muhammad bersaksi adalah utusan. dan aku bersaksi Dan aku bahwa bersaksi Nabi Nabi Muhammad Muhammad adalah utusannya. Masya Allah. Bisa saya tuntun? Iya. Bisa. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, dengan maaf yang maha pemurah, yang pemurah lagi maha penyayang. asyhadu Asyhadu alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah, Allahu Akbar, Masya Allah. Anda sudah menjadi seorang Muslim. Ikuti saya. Kasih Ya. Bang. Ya. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. hanyalah manusia ciptaan Allah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi saudara saya Saul, Ya tolong Bang. identitasnya nanti dikirim ke Bang Handi atau ke Ketua Afi langsung atau Dindane Plus, ya, untuk kemudian kita buatkan sertifikat. Hal-hal yang terkait dengan apapun dikarenakan dirimu sudah menjadi seorang Islam, maka nanti bicarakan kepada Bang Handi atau yang lainnya. Insya Allah kita akan menjadi rumah, menjadi wadah, menjadi saudara yang akan memberikan solusi. Sekira begitu sahabat-sahabat yang ada di sini, mungkin ada kesan-kesan yang ingin disampaikan. Ya, waktu dan tempat dipersilahkan. Saya ada janji sedikit lagi, 5 menit lagi ya. Silakan Bang Sondi dulu. Bang Sondi, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Rabbil alamin. Di saat umat Islam mendapat cobaan di Palestina, Sudah. bumi sebelah yang lain, ada seorang kita yang malam ini mu'alaf ya Allah. Nanti kita minta Ustadz Alif mendoakan dan doakan juga saudara-saudara kita di Palestina, Ustadz Alif. Makasih Guru Ndajuma. Makasih abangku kandaku yang baik hati se-Indonesia. Barakallah fik. Masya Allah. Tolong beritahu nomor singkat nomor berapa ya?
Lanjut standby. Oke. Terima kasih Bang Andi, lanjut. Bang Handi, host, teman-teman Iya, semua, Bang Juma. Dinda Neplos, Pak Ketua saya yang saya cintai, Dinda Alif, saya pamit ya. Saul, tetap istiqomah adikku. Ya, kami menyayangimu. Kita adalah satu tubuh. Apapun yang terjadi, ceritakan kepada kami. Nomor kontak saya ada di Zulkifli M Abbas Channel Official di YouTube Bang Handi. Lebih bagus ke Bang Handi langsung komunikasinya kita. Oke, ada apa-apa kita rangkulan, kita tangani bersama. Saya pamit sahabat-sahabat sekalian karena ini ada sudah menunggu juga di sebelah saya. Mohon maaf, nanti insya Allah kita akan kembali ketemu di sini. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta